Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang kembali hadir di online bootcamp pertemuan keempat ini ya. Jadi kita akan lanjutkan materi kita dalam membangun suatu aplikasi berbasis web. Nah, saya coba recap kembali ya, karena kemarin pada pertemuan pertama kita pengenalan, yang kedua kita membahas tentang apa itu HTML ya. Kemudian pertemuan kedua, kita juga membahas tentang CSS fundamental. Nah, yang keempat ini, ya, yang pertemuan pada saat ini kita membahas tentang Bootstrap ya, atau framework dari CSS ya. Apa sih tujuannya kita harus belajar dan memahami Bootstrap ini ya, supaya kita membangun suatu sistem atau aplikasi berbasis web itu kita tidak susah payah lagi ya. Tidak susah payah lagi harus membuat CSS, style, A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi kita tinggal hanya panggil komponen-komponen dari Bootstrap itu saja, sehingga nanti prosesnya cepat nanti gitu. Gitu. Nah, saya coba share screen. Kelihatan ya screen-nya? Oke, kita mulai. Apa itu Bootstrap ya? Jadi Bootstrap ini merupakan kerangka kerja atau framework-nya CSS. Jadi supaya tampilan kita lebih responsif, lebih apa istilahnya lebih cepat kita dalam membuat suatu tampilan dari web, jadi kita menggunakan Bootstrap gitu kan. Nah, dokumentasinya cukup lengkap ya Bootstrap, ada di bootstrap.getbootstrap.com ya, sangat lengkap kalau kita lihat dokumentasinya. Nah, kita belajar by dokumentasi ya supaya lebih terstruktur dan lengkap gitu. Nah, kebanyakan web-web modern ya sekarang banyak menggunakan framework atau tampilan-tampilan style CSS-nya menggunakan bantuan dari Bootstrap ya. Nah, ke depan nanti kita juga bikin sistem nanti selain back-end-nya menggunakan PHP Laravel framework-nya, nah untuk tampilannya kita minta bantuan atau menggunakan bantuan dari Bootstrap ini ya, supaya lebih cepat dan juga fleksibel nanti. Nah, kemudian bagaimana sih cara menggunakannya ya? Kita langsung saja cara menggunakan Bootstrap itu bagaimana? Nah, kalau kita membaca dokumentasinya di di sini ada doc Bootstrap. Nah, di sini ada cara menggunakan Bootstrap itu sendiri ya. Selain di download ya, download apa linknya, kita juga bisa make secara online ya. Nah, kalau saya sendiri, saya pribadi lebih lebih apa istilahnya enak dengan cara seperti ini. Bisa teman-teman lihat di dokumentasinya link prof http cdn. Nah, bootstrap.min.css. Nah, ini lebih 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 enak seperti ini. Nah, cuman dia harus terkoneksi dengan internet supaya dia bisa jalan kan bootstrapnya. Nah, kalau misalnya lokal, ya harus download ini harus di-download dulu bootstrapnya, baru kita panggil. Nah, baru bisa diakses. Nah, kita bahas dengan cara yang simpel saja ya. Kita dengan cara CDN, dengan download seperti ini. Dengan cara apa maksudnya? Dengan cara langsung dari websitenya CDN ya. Nah, kita coba buat ya. Teman-teman silakan bikin folder di mana saja terserah ya. Silakan di sini saya bikin folder fundamental bootstrap katakanlah ya.
Nah, kalau sudah bikin folder, tinggal buka text editor kita, Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dibuka, folder tadi, open folder. Open folder ya. Tadi saya beri nama, mana tadi? Sebentar, di sini. Nah, fundamental bootstrap. Ini, ya. Yes dulu. Ini. Nah, kita tinggal bikin file ya. Terserah ya, filenya apa aja dibikin. Di sini saya bikin dengan nama index.html, tetap format HTML ya. Jadi, fungsinya Bootstrap ya buat apa memperbagus tampilan website kita menjadi lebih fleksibel dan tentunya dengan komponen Bootstrap lebih cepat kita membuat tampilan suatu web. Karena kita contohkan apa sih yang bisa membuat lebih cepat itu gitu kan. Ini kita copy aja nih salah satu dokumentasinya ini ya, bisa di copy langsung. Nah, kita paste di sini, tinggal paste. Ini title-nya Bootstrap Demo ya. Kemudian Bootstrap-nya juga sudah include nih, teman-teman bisa lihat .bootstrap.min.css ya. Kemudian JavaScript-nya juga sudah include Bootstrap bundle dan JavaScript-nya ya. Ini sedikit mengapa menggunakan JavaScript ya karena ada komponen di Bootstrap itu yang interaktif gitu, maka butuh bantuan JavaScript. Itu kita harus panggil juga JavaScript-nya gitu. Nah, di mana kita menulis komponennya ya di dalam body ya, seperti HTML biasanya, dalam body, ini hello world, ini awal. Coba bisa teman-teman simpan. Kalau di running, tentu hasilnya hello world biasa ya. Coba kita running dulu, di mana saya nyimpan foldernya itu. Kita lihat ya. Nah, seperti ini tampilannya, hello world. Tentu belum ada apa-apanya ya. Coba kita nanti pelajari komponen-komponen atau dari fungsi-fungsi dari Bootstrap itu sendiri ya. Kita lanjut lagi. Itu cara menggunakan Bootstrap ya. Sangat simpel sekali ya. Tinggal kita manggil link ini saja. Link sama JavaScript-nya tentu ditaruh di dalam body. Nah, yang kedua itu memahami kontainer ya. Kontainer merupakan blok penyusun fundamental dari Bootstrap ya, yang di dalamnya itu terdapat komponen-komponen ya seperti banyak ya, ada teks, paragraf, dan juga form segala macam. Nah, itu di dalam kontainer biasanya kita bikin. Mendeklarasikannya ya tinggal panggil div class container. Kalau kita buka dokumentasinya dan lebih jelas di sini, kita search saja container ya. Nah, nah ini container seperti ini. Coba kita terapkan apa kelas apapun komponen dari kontainer ini di dalam kode kita ya. Kita bikin tentunya di dalam body ya. Tinggal panggil seperti ini. Div class container. Nah, kalau kita lihat hasilnya, pasti dia ada sedikit perubahan. Ya, hello world-nya dia lebih menjorok ke samping ya. Tentu marginnya sudah diatur gitu kan dengan fungsi bootstrap itu fungsi apa itu dari
fungsi kontainer ya. Nah, kita lanjut. Nah, ada komponen button ya. Jadi di Bootstrap itu button sudah tinggal langsung pakai ya dengan komponen-komponen yang sudah dimodifikasi. Jadi kita tinggal panggil saja apa komponennya gitu kan. Tidak perlu lagi kita membuat CSS, memberi warna, memberi memberi istilahnya ukuran gitu kan. Karena dia sudah dibikinkan oleh Bootstrap ini. Jadi kita tinggal panggil aja. Contohnya ya kalau kita lihat dokumentasinya di sini ya, button. Teman-teman bisa bisa explore lebih dalam nanti ya lewat dokumen. Nah, ini lihat ada beberapa macam varian ya. Lihat tombol primary, secondary, sukses, danger, warning, info lain. Nah, ini semua sudah dibuatkan oleh Bootstrap. Jadi kita tinggal tinggal pakai-pakai aja gitu kan. Tinggal kita contoh, saya mau bikin tombol warna seperti warna hijau itu ya. Tinggal copy di sini kan. Kita taruh di di halaman website kita di bawah Hello World nih ya. Kita bikin button. Ya, tipenya button, kelasnya ya, kelas BTN, BTN primary. Nah, ini namanya kelas bawaan dari Bootstrap ya. Jadi kita tinggal panggil aja ini. Tinggal panggil seperti ini, otomatis tombol pada website kita berubah ya sesuai dengan request ya Bootstrap para apa primary. Nggak perlu lagi kita bikin CSS seperti kemarin kan? Tuh. Jadi fungsinya Bootstrap ya seperti itu supaya kerja kita dalam buat merancang suatu layout tampilan sistem berbasis web kita lebih cepat ya, seperti itu. Nah, kita lanjut selain komponen button ya, selain komponen button ada apa lagi di Bootstrap? Tentu bisa teman-teman coba-coba sendiri nanti. Di sini ada banyak ya. Terus bagaimana cara membuatnya lebih kecil seperti ini? Lihat ada ya yang outline-nya seperti ini. Kemudian, nah supaya kecil seperti ini kan tinggal ditambahin BTN SM seperti ini ya. Nah kalau misalnya kita ganti tombol tadi dengan kelasnya yang ini, tentu dia hasilnya akan berbeda atau berubah. Kita lihat di sini. Kita simpan. Kalau kita lihat, sorry, sorry. Nah, dia lebih kecil ya, gitu. Silakan diekspor sendiri lagi, gitu kan. Itu sedikit pengantarnya saja ya. Untuk lebih lebih dalam lah, kan bagaimana membuat blok button seperti ini kan. Ada banyak-banyak. Nanti tinggal teman-teman pilih sesuaikan dengan istilahnya apa yang dibutuhkan gitu. Nah, kita lanjut tipografi ya. Tipografi. Nah, ini salah satu komponen Bootstrap yang juga ada teman-teman sering temui nanti. Ya, lebih kepada modifikasi teks ya. Modifikasi teks kalau kita lihat dokumentasinya di sini tipografi tipografi ini ya tipografi ya sama seperti kita bikin heading H1 kan. Eh, tadi yang kita terapkan dari H1 gitu ya. Kemudian bisa juga seperti ini paragraf kelas H1 gitu kan. Jadinya seperti seperti heading yang pernah kita bikin itu kan. Nah, display gitu kan. Nah, atau tulisan seperti nah ini nih tulisan tercoret ya tulisan tengahnya dicoret seperti ini nah, ada fungsi bootstrap untuk di dalamnya gitu kan kita tinggal pakai contoh kita ambil saja ini ya copy taruh di kode kita di bawah H1 ya kita bikin sini lihat ya paragraf ini fungsi del ya
Itu ini komponen bootstrap juga ya. Jadi kalau kita panggil hasilnya gitu ya. Jadi teks seperti teks dan dicoret seperti ini. Nah, itu tipografi. Itu teman-teman juga bisa ekspor, bisa dicoba-coba aja nanti supaya lebih memahami gitu kan. Ada banyak ya fungsi-fungsi yang tinggal tinggal coba-coba gitu kan. Banyak sekali ya. Itu tipografi. Dia lebih ke styling di suatu teks atau ya suatu tampilan teks. Nah, lanjut selain tipografi, nah ada komponen rencana ya. Rencana atau batch atau ini salah satu juga yang mungkin teman-teman sering temui ya. Kalau komponen rencana itu apa sih? Nah, kalau misalnya teman-teman belanja di toko online itu ada notifikasi, misalnya masukkan ke keranjang, ada angka 1, 2, 3 di dalamnya. Itu rencana ya. Atau alert, atau istilahnya apa ya, info kepada user gitu kan. Nah, coba kita buka ya. Kita buka dokumentasinya. Rencana atau batch-nya apa sih gitu. Nah, teman-teman lihat nih, notifikasi 4. Ini sudah disiapkan oleh Bootstrap juga. Nah, inbox 99. Ya, teman-teman bisa pakai nih, kan. Bisa katakanlah tinggal copy, masukin ke istilahnya halaman website kita gitu kan. Simpan. Kalau kita lihat hasilnya, nah, lihat inbox ada 99 plus ya. Itu namanya rencana. Nah, itu juga bisa digunakan. Tinggal bagaimana kita mengolahnya nanti di suatu sistem kita. Gitu. Lanjut, ada apa lagi di dalam Bootstrap? Nah, grid. Ini yang paling penting dan banyak manfaatnya yang bisa kita gunakan ya. Ini fungsinya untuk mengatur tata letak ya. Tata letak berbagai bentuk dan ukuran di suatu web kita. Nah, kalau kita kemarin kan dibagi-bagi CSS, bikin table, bikin kolom segala macam. Nah, ini kita memang bikin kolom juga, tapi tinggal panggil-panggil aja gitu kan komponennya gitu. Nah, seperti apa contohnya? Kita buka dokumentasinya biar lebih jelas. Kan? Grid. Lihat, ini grid system yang ada di Bootstrap ya. Kolom, kolom, kolom. Nah, ini kan istilahnya kita membagi konten lah. Dalam tampilan website kan eh, konten di tengah. Nah, seperti ini, dokumentasi. Sebelah kiri menu-menunya, di tengah ini ada isinya, sebelah kanan ada istilahnya list daftar isinya gitu kan. Nah, itu kan awalnya dari sini kan dibagi, kemudian dikasih jarak, diatur jaraknya gitu. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, kita lihat. Nah, ini 2 kolom, di bawahnya 3 kolom kan. Itu juga bisa bisa lebih lebih cepat lah kita bikin suatu halaman web ya daripada kita bikin dengan menggunakan CSS manual gitu kan. Kita lebih 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 cepat menggunakan Bootstrap. Nah, seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ukuran dari kolom ya atau misalkan menggunakan grid ini dia maksimal itu 12 ya. Bisa teman-teman lihat nih, call 8, call 4. Nah, ini hasilnya 8, 4 ukurannya seperti ini. Jadi kalau misalnya dari ujung sini ke ujung sini satu satu kolom, satu konten itu 12 ukurannya. Nah, kita coba ya.
Kita sudah membuat kontainer tadi ya. Sudah buat kontainer, sudah bikin. Berarti kita tinggal bikin row dan juga kolomnya saja. Baris dan juga kolom. Kita ambil ini. Aja kita ambil. S ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya masalah masalah coding ya. Kalau untuk pemula ya oke lah diketik. Tapi kalau sudah mahir dan lain sebagainya ya tinggal copy paste aja gitu kan. Nah, seperti ini. Kita taruh di atas button lah taruhlah ya. Kita lihat di sini ada kolom 8 dan kolom 4. Kalau kita simpan, dia pasti ngebaris gitu ya hasilnya. Nah, kolom 8, kolom 4. Nah, coba kita eh, buttonnya kita hapus dulu ya. Biar lebih kelihatan. Nah, lihat kolom 8 dan kolom 4. Nah, itu kita membaginya menjadi dua kolom ya. Artinya ukuran 8 dan ukuran 4 di sini apa istilahnya bentuk kolomnya kalau kita lihat dengan inspect elemen gitu kan. Kita lihat. Nah, dia responsif ya. Kolom 8, kolom 4. Kalau kita sorot dengan ini, ya bentuknya ya sebenarnya ini kolom ya kan. Kolom yang lain bentuknya box satu hubungan. Dia menjadi dua kolom seperti itu ya. Kalau mau penuh kolomnya, ya kita tinggal bikin lagi di bawah ini misalkan, tinggal bikin div lagi dengan kelas kolom 12. Itu full, kolom full. Nah, copy paste. Nah, dia sendiri full. Full dia ke ibaratnya penuh lah. Satu kontainer dia sendiri. Gimana caranya kalau misalnya membagi kolomnya membagi menjadi tiga kolom? Ya, teman-teman tinggal bagi tiga aja, 12 bagi tiga, berarti 4 kan gitu. Tinggal bikin di sini. Misalkan div kelas kol 4 gitu. Ini istilahnya eh, konten satu gitu ya. Kita copy aja. Ini konten 2, ini konten 3. Simpan. Kita cek. Nah, menjadi tiga kolom ya. Konten satu, konten 2, konten 3. Nah, kalau misalnya kita tambah, misalkan kita lebih lah istilahnya kan, lebih dari 12 gitu kan. Lebih dari 12. Dia ini konten 4 misalkan gitu. Dia pasti ke bawah, menyusun ke bawah dalam konten 4 di sini. Tinggal nanti disesuaikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu kontainer ya. Nah, kita lanjut dulu. Nanti untuk lebih jelasnya kita sama-sama pasti kedepannya pasti harus bisa memahami Bootstrap ya. Pasti kita sering pakai template-template yang menggunakan fungsi-fungsi Bootstrap ya. Nah, kita lanjut. Setelah grid, responsive design dengan Bootstrap ya. Ini sama saja dengan grid ya. Dan juga dibagi tadi.
apa sih maksudnya responsive design dengan Bootstrap itu ya, dengan menggunakan grid. Nah, ini kalau teman-teman isi ya, misalnya konten satu, konten 2, konten 3 ini mau saya isi paragraf. Bener nggak dia responsif gitu kan dengan apa yang sudah dibikin dengan menggunakan grid ini. Nah, kita bikin aja teks di sini ya. Katakanlah kita isi dengan konten paragraf di konten satu, konten 2, konten 3. Nah, sini saya generate aja ya. Pakai lorem ipsum kali 3. Itu ya. Sama ya. Yang keduanya juga itu seperti itu ya. Kita simpan. Nah, konten satu, konten 2, konten 3 paragrafnya berbentuknya teks. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, ya. Konten satu, konten 2, konten 3 ya. Kita buktikan apakah benar katanya responsif. Kita gampang cara mengujinya. Tinggal kita buka inspect elemen. Nah, modenya, nah ini, lihat. Dia semakin kecil, justru malah mengikuti ya. Mengikut. Artinya apa? Nggak ketutup gitu ya. Dia mengikuti lebarnya layar gitu, menyesuaikan lah. Kalau kita buka di sini, layarnya seperti layar, nah ini layar iPhone misalkan. Dia mengikuti ya, kolomnya. Kalau kita perbesar juga, kalau kita perbesar, ya, ya ikut juga, gitu kan. Itu yang dinamakan dari responsif. Jadi terbukti bahwa fungsi-fungsi bootstrap itu responsif. Nah lanjut, nah fungsi yang bermanfaat pada grid, ya, itu flexbox ya. Tentu sama saja seperti ini. Artinya dia flexbox ya, artinya fleksibel. Kalau kita buka dokumentasinya flex. Nah, ini. Nah, seperti ini. Dia hanya posisi-posisi saja ya. Kalau flex posisinya di depan, di akhir gitu kan. Sama saja seperti grid tadi ya. Gitu. Bikin menu juga salah menggunakan flex, tapi nanti ada seksi cara bikin menu supaya cepat gitu ya. Ada namanya navigasi menu di Bootstrap. Nah, ini sama halnya dengan grid tadi ya. Jadi teman-teman bebas ya mau mau pakai flex seperti ini atau mau menggunakan grid. Tapi saya sendiri kebanyakan ya kan membuat konten ya misalnya dengan bikin grid seperti seperti ini. Bikin grid seperti yang sudah kita praktekkan tadi ya. Gitu. Jadi sama saja ya flex dan grid itu hampir sama fungsinya. Jadi kita lanjut aja. Nah, form ini mungkin yang lebih banyak digunakan ya. Formulir. Formulir di dalam Bootstrap ya tentu sangat banyak digunakan ya. Karena apa? Kita nggak perlu lagi capek-capek ngedesain apa formulir itu istilahnya bentuknya atau gayanya ya. Di Bootstrap sudah sediakan. Kita tinggal pakai aja. Nah, kalau kita buka dokumentasinya, form, aduh salah, sorry. Itu ya tulisannya ya. Kalau kita lihat dokumentasinya, nah, lihat semua sudah dibuatkan oleh Bootstrap ya, fungsi-fungsinya. Tuh, form, div class, MB apa MB margin bottom ya artinya dia ngasih jarak gitu kan. Ya, ini teman-teman tinggal pakai saja, tinggal gunakan gitu kan. Ya, kalau kita copy dari contoh ini, dia akan langsung running. Itu
enaknya kita nanti uh, mendesain dengan Bootstrap, gitu ya. Contoh, uh, kita bersihkan saja ya dulu ya. Teman-teman kalau mau bikin folder baru silakan, saya di sini saja supaya lebih cepat. Saya bikin row atau baris ya. Kita pastikan di dalam row ini home-nya. Tuh. Kalau kita lihat hasilnya, sorry. Nah, lihat email address, password, ya kan? Dia full satu kontainer. Ini ukurannya berapa kalau full tadi? 12 ya. Bagaimana dia akan lebih 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 ibaratnya lebih kecil, lebih pendek. Ada lagi dokumentasinya itu, bagaimana dia supaya lebih 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 kecil. Di sini ada. Ini yang full full. Di bawah tinggal disesuaikan. Ada form control ya. Bisa teman-teman lihat di dokumentasinya. Nah, ya kan? Caranya bikinnya seperti ini. Tinggal gunakan yang ini kalau pengen bikin yang lebih kecil seperti itu. Dan sisanya di copy-copy semua. Gitu kan. Nih, ini full password, tipe file ya. Kita lihat. Ya, nah, nanti teman-teman dicoba aja. Nih, ada banyak ya. Tinggal kita pasang. Itu uniknya Bootstrap. Atau download template yang udah jadi, pasang di sistem kita. Yang penting gratis ya, jangan yang ilegal, yang ngambil yang apa istilahnya, ngambil yang berbayar tapi kita kita nggak bayar kan. Jangan. Ambil yang gratis banyak bisa. Ini teks input group layout ini banyak. Nah, seperti ini. Bikin seperti ini bisa. Artinya apa? Ya, pakai kolom dia ternyata kan. Tuh, ini kan. Tuh, dibagi kan. Nah, coba kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Pasang di dalam atau tanpa row misalkan. Tidak masalah. Kita hapus. Pasang di sini. Dia kita lihat. Dia running. Lihat ya. Email, password, address 2, city, state, zip, checkbox, tombol. Sudah rapi sedemikian rupa ya. Jadi kita tinggal tinggal pasang-pasang aja. Kenapa dia bisa jadi dua seperti ini? Ini satu line, tiga, kan? Berbaris seperti ini. Nah, kita lihat kodenya. Kita lihat ininya. Apa behaviornya atau kebiasaan-kebiasaannya ya. Kalau satu, tuh lihat, kalau satu, dia full, volumenya 12. Gitu kan? Ini juga 12. Sama. Tiga. Tiga. Yang tiga tadi, yang city, state, dan juga zip, volumenya 6, 4, 2. 10 tambah 2, 12. Jadi dia nggak baris gitu ya. Itu form.
Nah, lanjut. Setelah form ada apa lagi? Tabel. Kalau di HTML kita bikin tabel, itu kan bentuknya memang bentuk tabel ya, tapi kurang menarik lagi. Nah, di Bootstrap sangat banyak pilihannya, banyak pilihan. Kalau kita buka dokumentasinya, nah, tabel yang bentuknya seperti ini ya, hitam seperti itu. Nah, kalau dikasih warna, tinggal dikasih apa, class, warning, ng, gitu kan. Ini tinggal tinggal pakai aja gitu tabel. Nah, coba kita contohkan ambil satu tabel ya. Kita lihat mana yang bagus ini. Nah, sebentar. Nah, katakanlah tabelnya, nah, mana yang enak dilihat. Nah, yang ini nih. Nah, coba ya, yang mencontohkan. Oke lah, kita ambil yang full aja dulu. Nah, yang ini kita ambil. Nanti kita eh, coba kelasnya satu-satu. Jadi kita ambil. Kita pasang di halaman kita. Kita mau taruh di bawah form ya, katakan. Formnya ini kita bungkus dulu supaya rapi ya. Kita bungkus, kita bungkus di dalam div ya, supaya rapi formnya. Tuh. Nah, tabelnya kita bungkus juga di dalam div. Kelasnya row. Kelas ini kelas bawaan Bootstrap. Ini semua baku dan ya harus sama. Nggak boleh kita kasih kelas yang berbeda ya. Misalkan row 456. Jadi nggak jalan Bootstrap. Ini kita tes. Nah, lihat tabelnya ya. Sudah rapi lah istilahnya tabelnya. Kalau misalnya bentuknya pengen ada warnanya seperti di dokumentasi, warnanya seperti ini, kita tinggal ganti kelasnya aja. Nah, mana yang ada warnanya. Nah, ini warna-warna sukses dan jarang juga. Kita ini coba aja gitu. Panggil kelasnya ini, table primary kelasnya. Mana yang kita ganti ya kelas tablenya ini yang kita ganti. Nah, table primary table ya, simpan. Coba kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini. Itu ya bentuknya table primary kita warnanya. Sorry. Gitu. Sama yang lain juga warna yang jadi kuning warna warningnya ya. Tinggal kita ini ambil table warning. Terus kita ganti kelasnya ini kan. Kelasnya table warning. Simpan. Itu warnanya seperti ini, gitu kan? Gitu, table. Silakan di eksekusi dicoba-coba sendiri gitu. Di explore lagi ya. Banyak banyak sekali.
Jadi tampilan kita lebih responsif, lebih lebih cepat kita membangun suatu tampilan itu ya. Ini kalau kita inspect, nah responsif deh ya, mengikuti. Tuh, ngikutin. Ya kalau mengecil mengecil. Kalau coba kalau kita apa tidak memakai Bootstrap atau HTML biasa gitu ya, dikecilin ya dia tetap ketutupan gitu ya. Itu penting sekali ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah table ada apa lagi? Nah, card. Apa sih card itu ya? Ya card. Artinya kartu. Kita bikin bentuk-bentuk kayak kartu gitu di tampilan web kita. Di dalam Bootstrap tuh menyediakan juga wadah konten berbentuk card gitu ya. Kalau kita buka dokumentasinya, nah cards. Ya, bentuknya seperti ini. Gambar, ada, ada card title, dan ada tombolnya. Ya, mirip-mirip kalau kita belanja online lah seperti itu kan. Berarti gitu, kurang lebihnya gitu kan. Dan kita pasang aja di website kita, atau di halaman web kita. Katakanlah di bawah table ini, kita bikin row lagi lah. Ya, kita bikin div lagi, kita bungkus supaya rapi ya. Kelasnya, row. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, card. Gambarnya tentu tidak ngelot ya, karena tidak ada gambar yang kita masukkan seperti ini. Gitu. Kalau kita bikin card lagi, gitu kan, katakanlah kita mau bikin dua cardnya. Gitu kan. Ini tadi ya. Sorry, kita buat dulu. Oh, ini. Ini ya. Cardnya kita bikin dua. Gitu. Di dalam apa, div row ini juga ya. Cardnya kita bikin dua. Ini card title satu, ini card title dua. Kalau kita simpan, hasilnya gimana? Nah, berbaris seperti ini ya. Bikin lagi baris, bikin lagi baris. Tentu ini kalau lo mau lebih rapi, ya kita terapkan tadi kolom tadi ya, supaya jaraknya itu lebih rapi. Katakanlah kita bagi dua, kita bungkus lagi, eh, si cardnya ini, bungkus menjadi div all tadi ya, class sorry, all strip 6 seperti itu ya. Ini juga kita bungkus div class all strip 6. Nah, sini kita taruh div penutupnya, simpan. Tuh ya. Kita lihat hasilnya tuh sedikit agak rapi. Lihat jaraknya sudah dibagi menjadi dua. Kalau kita bikin jadi tiga, tinggal kita bikin lagi. Berarti jangan 6, 12 bagi 3 jadi 4. 4 ewang ya jaraknya. Kita bikin lagi misalkan. Sorry, sorry. Ini card 3. Simpan. Kita lihat. Nah,
tiga seperti ini kan, lebih rapi. Kalau dibikin 4, 12 dibagi 4, jadi 3, 3, 3. Dibikin 5, bisa juga. Pokoknya intinya bagi aja 12 bagi 5, bagian berapa? Ada yang 3, ada yang 2, nanti ya. Satu. Intinya tidak lebih dari 12. Kalau dia lebih dari 12, maka kontennya menyusun ke bawah. Gitu. Intinya seperti itu. Lanjut, setelah cut, apalagi yang ada pada Bootstrap? Jumbotron ya. Apa sih itu Jumbotron? Ya. Jumbotron dalam Bootstrap itu komponen yang digunakan untuk menampilkan konten yang menonjol lah istilahnya. Untuk menarik perhatian, yang halaman utama yang gede gitu, tampilan depannya gitu yang, nah selamat datang di website kami gitu gede ya. Nah, coba kita tes ya, kita coba kalau kita menggunakan Jumbotron itu seperti apa. Sini aja kita copy kelas, bisa di copy Jumbotron ya. Coba kita bikin di atas saja lah di sini. Teks ini kita hapus, kita hapus, kita bikin di sini lah istilahnya, di dalam row ya, atau kita bikin row baru saja. Row. Kita bikin di sini. If pas, apakah dia Jumbotron? Oke, teksnya, oh H1 ya, H1. Selamat datang di website kami. Selamat datang di ya. Kelasnya ini silakan dipakai, kelasnya display 4 ya. Itu kelas bootstrap juga. Coba kita lihat hasilnya, seperti apakah dia selamat datang di website kami. Coba jangan dikasih row seperti ini ya. Ini 2 row. Tidak ada perubahan ya. Itu Jumbotron ya. Sama saja dengan teks-teks biasanya. Cuman dia lebih lebih ya kayak tengah tengah halaman website gitu kan. Selamat datang, bukan salah satu. Itu Jumbotron. Kita lanjut dulu. Nah, navbar ya. Navbar ini navigasi ya. Nah, ini kaitannya dengan menu nanti ya. Kalau kita lihat dokumentasinya, apalagi, nah lihat seperti ini ya. Nah, ada menu, tuh kan ya. Menu seperti ini bisa dipakai dalam Bootstrap. Bisa dipakai dan bisa digunakan. Nah, ini. Kita mau pakai yang ini aja nih misalnya. Eh, yang lengkap tadi yang ada search-nya tadi. Nah ini ya, kita pakai yang ini katakanlah. Kita tinggal ambil aja kodenya ini, taruh di paling atas katakanlah ya, di atas Jumbotron ini, sini, gitu, simpan.
Kalau kita reload, mana menunya? Ini lihat. Nih, tampil ya. Lihat, Afgar, home link, drop down, ada search-nya juga. Bahwa ada konten-kontennya gitu kan. Itu menu. Ya lebih hias gitu kan. Ya, gitu. Terus ada apa lagi? Habis ya, habis. Itulah Bootstrap ya, teman-teman semua. Nah, ini study case, silakan dibikin seperti ini. Menu-menu terserah ya, tidak harus mirip. Yang penting ada menu atas, ada konten ini di tengah, ada card seperti ini, gitu kan. Kemudian mau dikasih konten lagi terserah teman-teman, mau dihias lagi, mau dikasih footer terserah ya. Yang penting buat dengan menggunakan Bootstrap, gitu kan. Untuk latihan-latihan aja di rumah, gitu kan. Gitu. Bingung? Kalau bingung, buka dokumentasinya, dicoba, dicoba, dicoba. Kalau lebih bingung lagi, tentu sekarang udah canggih ya, zaman ChatGPT atau zamannya AI, tinggal tanya aja gitu. Bagaimana cara bikin istilahnya tampilan halaman depan dengan menggunakan Bootstrap gitu. Nanti di generate dan dipahami. Itu dia materi kita tentang Bootstrap. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk bertanya. Nah, tentu ini belum ada apa-apanya ya. Baru fundamental semua. Nanti pertemuan berikutnya baru kita membahas tentang back end, kita menggunakan PHP dan juga Laravel framework tentunya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk rekan-rekan. Boleh via chat, boleh langsung bicara, silakan kalau ingin yang ingin ditanyakan. Itu ya. Jadi kita berkesinambungan ya, berkesinambungan online bootcampnya. Jadi sama-sama kita nanti setelah kita belajar fundamental, kita coba bikin aplikasi untuk bootcamp saja, bikin aplikasi katakanlah, bikin aplikasi sederhana-sederhana saja seperti kasir, kita bikin nanti ya, sama-sama kita bikin. Terus kita bikin aplikasi eh, apa istilahnya tiketing ya, booking tiket kita bikin sama-sama gitu ya. Terus saja kita berkesinambungan ya. Nah, sampai semua mudah-mudahan bisa lah. Nanti dokumentasi saya upload di YouTube termasuk masuk PDF-nya juga ya, si PDF-nya juga ya saya upload. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, karena mau jam 9 ya, kita cukupkan dan kita lanjut nanti minggu depan untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang PHP programming ya, gitu. Tidak ada ya? Tidak yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. kehadirannya. Nanti dokumentasi saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nanti dokumentasinya saya kirim di grup serta recordnya. Oke, siap, Mas.